Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia dari kelas manajemen A. Hari ini saya akan membahas materi tentang persaingan pasar sempurna. Di dalam materi persaingan pasar sempurna, kita akan membahas 6 hal. Yang pertama, pengertian pasar persaingan sempurna. Yang kedua, ada perbedaan pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang keempat, ada kelebihan pasar sempurna. Yang kelima, ada kekurangan pasar persaingan sempurna. Dan yang terakhir, atau yang keenam, adalah contoh-contoh dari pasar persaingan sempurna. Materi pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana terdapat kekuatan dari penawaran dan permintaan yang dapat secara bebas bergerak, dan penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi, di pasar persaingan sempurna ini tidak menutup kemungkinan jikalau pembeli dan penjual itu bisa saling tawar-menawar. Itu bisa melalui kesepakatan bersama. Materi kedua, kita akan membahas tentang perbedaan pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna saat ini cenderung sulit ditemukan di dunia nyata. Berbeda dengan situasi pasar persaingan tidak sempurna yang masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, ada pelaku ekonomi jumlahnya lebih banyak dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang ketiga, ada produk yang dijual sifatnya sama, atau homogen. Untuk pasar persaingan tidak sempurna, penjualnya menawarkan produk berbeda-beda atau heterogen. Jadi perbedaan homogen atau heterogen di sini sangat jelas, di mana pasar persaingan sempurna memakai produk yang homogen, yaitu sama. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna yaitu memakai produk heterogen atau yang berbeda-beda. Perbedaan yang keempat yaitu pasar persaingan sempurna relatif memiliki banyak pelanggan dibandingkan pasar persaingan tidak sempurna. Yang kelima, ada pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak mempengaruhi harga sebuah produk atau price tag. Sementara di dalam pasar persaingan tidak sempurna, perusahaan bisa mempengaruhi harga produk atau price maker. Pembahasan yang ketiga, ada banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Meskipun jumlahnya banyak, penjual dan pembeli pada jenis pasar ini tidak bisa mempengaruhi harga di pasar. Penjual yang menawarkan barangnya di bawah harga pasar dan akan mengalami kerugian. Sedangkan jika memasarkan di atas harga pasar, maka akan sulit juga untuk mendapatkan pembeli. Yang kedua, ada barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen. Misalnya, diproduksi dari perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Oleh sebab itu, promosi harus dilakukan secara ekstra, karena homogen itu sifatnya sama. Jadi, untuk menarik pelanggan, kita harus membuat promosi secara menarik. Yang ketiga, ada faktor produksi bebas bergerak. Bahan baku atau tenaga kerja bebas bergerak. Mereka bebas berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk lebih menguntungkan. Tidak ada yang bisa menghalangi, baik itu dari peraturan maupun teknis. Yang keempat, terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Selain itu, harga barang atau jasa benar-benar ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar. Sehingga tidak ada kekuatan dari luar yang lain untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak termasuk pemerintah. Yang kelima, ada penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Pembeli dan penjual pada jenis pasar ini harus mengetahui kondisi pasar dengan baik. Informasi pasar penting dikumpulkan dengan lengkap supaya persaingan benar-benar sempurna. Yang terakhir atau yang keenam yaitu produsen bebas keluar masuk.
Kenapa saya katakan demikian? Perusahaan yang dapat memproduksi barang bisa masuk secara bebas ke dalam industri pasar terkait. Tidak ada yang bisa menahannya. Setiap perusahaan juga memiliki kebebasan keluar dari pasar jika dibutuhkan. Pembahasan yang keempat yaitu kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk tidak ada campur tangan antara pemerintah maupun asosiasi produsen. Yang kedua, dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum. Sehingga pasar menjamin diproduksinya produk dengan biaya rendah. Yaitu persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama. Pembahasan selanjutnya yaitu kekurangan pasar persaingan sempurna. Tadi kita sudah membahas kelebihan dari persaingan pasar sempurna, kita akan membahas tentang kekurangannya. Yang pertama, keuntungan yang diterima dalam skala normal, sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. Yang kedua, ada konsumen dapat merasakan jenuh dalam pembeliannya karena produk pada pasar adalah produk homogen atau produk yang sama sehingga membatasi pilihan dari konsumen. Yang ketiga, pasar persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang abai dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat, misalnya polusi, penggunaan bahan pengawet yang berlebihan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu contoh pasar persaingan sempurna. Yang pertama, penjual beras. Perdagangan beras yang merupakan kebutuhan pokok bagi warga Indonesia, banyaknya penjual dan pembeli, masing-masing dari mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi harga, dan mereka hanya menjual dan menjadi pengikut harga. Yang kedua, ada penjual parfum. Pertokoan semacam ini karakternya menjual produk homogen atau produk yang sama, yaitu parfum isi ulang. Persaingan yang terjadi cenderung sempurna, karena jika salah satu toko menjual produk serupa dengan harga yang lebih tinggi, maka ia beresiko untuk kehilangan pelanggannya. Yang ketiga, penjual batik. Permintaan batik sebagai barang homogen umumnya masih dapat dibedakan dengan model batik, baik itu cap maupun tulis, hingga kualitas kain yang dipakai. Untuk itu, pasar persaingan sempurna dari batik tidak terlalu mencolok. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.